Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa Slackware maupun Linux pada umumnya keseluruhan adalah suatu set software yang bersifat open source. Open source code-nya, kode sumbernya terbuka. Siapa saja bisa melihat. Nah, salah satunya yang bisa kita lihat tidak hanya dari segi kode programnya, tapi juga apa sih aktivitas dari developer dari software itu ataupun maintainer ya kita menyebutnya. Maintainernya itu ngapain aja, apakah softwarenya itu aktif dikembangkan atau tidak, apa yang dikerjakan maintainer itu kita bisa mengetahui ya. Pada Slackware maintainernya kita berpusat pada seorang BDFL ya, Benevolent Dictator for Life, yakni Patrick Golding. Saat ini masih aktif terus dikembangkan dan insya Allah akan segera rilis versi stable yang baru ya. Nah, kemudian bagaimana sih cara kita mengetahui ya, apakah memang benar-benar masih aktif di maintain apa tidak, masih aktif dikembangkan atau tidak. Nah, untuk Slackware kita bisa memantau, yakni kita bisa memantau melalui changelog ya. Changelog adalah satu file yang berisi catatan perubahan ya, change dan log ya, catatan perubahan. Jadi perubahan-perubahan yang terjadi di repo itu dituliskan di changelog. Nah, apa yang terjadi pada repo, perubahan apa, itu kan dilakukan oleh maintainer, sehingga untuk melihat atau untuk memantau atau untuk mengetahui apa saja sih yang sedang dikerjakan oleh maintainer, apa yang dikerjakan maintainer, bagaimana pengembangan dari Slackware ini ataupun software Linux pada umumnya yang bersifat open source, itu bisa kita lihat dari changelognya. Nah, untuk Slackware kita bisa melihat changelognya melalui dua mekanisme ya. Mekanisme yang pertama, kita bisa ini bisa dilakukan tidak hanya oleh pengguna Slackware tapi juga semua orang ya, karena menggunakan web browser ya, dengan mengunjungi reponya, URL reponya, kemudian kita cari file changelognya. Itu cara pertama, bisa dilakukan, bisa dijalankan dengan sistem operasi apa saja ya, entah itu Slackware, kemudian Linux yang lain, Debian, Ubuntu, Fedora dan lain sebagainya. Itu bisa, bahkan untuk macOS maupun Windows, Android itu juga bisa mengakses. Nah, inilah open ya, kita untuk Linux itu kan open, jadi kita terbuka saja ya, nggak ada suatu hal yang ditutup-tutupi ya. Itu adalah cara pertama. Tapi kita tidak menunjukkan cara pertama itu, kita akan menunjukkan cara yang kedua ya. Cara yang kedua ini khusus bagi pengguna Slackware ya, dengan memanfaatkan tools bawaan package manager dari Slackware, yaitu Slack Package. Kita nanti akan Slack Package kemudian show changelog. Nah, ini untuk current sudah ada pembaruan beberapa waktu yang lalu, entah kapan saya juga lupa, itu bisa membaca changelog. Baik, uh, untuk menggunakan Slack Package maka kita harus switch dulu ke user dengan privilege root.
Ini saya masih user yang biasa. Oke, kita masukkan password rootnya. Nah, kemudian untuk melakukan ini select package, kita connect dulu ke internet ya, karena kita akan ngecek repo itu harus tersambung dengan internet. Nah, dan select package, kita update dulu karena kita ingin memperbarui dulu, menyamakan metadata yang ada di repo dengan yang diinstal di dalam sistem kita. Update dulu ya. Sekaligus ini ngecek apakah ada pembaruan apa tidak, ada update apa tidak. Kita tunggu beberapa saat. Netflix sedang melakukan update atau sinkronisasi informasi ya, dari yang ada di repo dengan yang terinstall di lokal komputer atau PC atau laptop masing-masing. Baik, update sudah selesai. Ini berarti ada pembaruan. Kita akan langsung baca changelog-nya untuk kita ketahui apa sih yang berubah di repo. Nah, ada informasi apa, sehingga nanti bisa kita putuskan kita mau upgrade atau tidak. Oke, select package, show changelog. Nah, sudah muncul ya, ini diperbarui terakhir hari Rabu tanggal 19 Januari tahun ini 2022 pada pukul 18.02 waktu UTC. Di antara perubahannya antara lain pada software INSI ada upgrade, pin juga upgrade, add tools, Samba, WPA Suplikan itu upgrade. Kemudian juga ada yang di rebuild ya, dibangun ulang, yaitu ManDB dan Exterm. Nah, bisa juga kita baca perubahan pada tanggal-tanggal sebelumnya, yang kita tinggal scroll ke bawah aja, yakni ini sebelumnya ada tanggal 18 Januari, kemudian tanggal 16 Januari, dan sebelumnya juga tanggal 14 Januari. Jadi kita bisa memantau perubahan apa saja yang ada di repo, bagaimana proses dari pengembangan dari hardware ini, dan ini sekaligus juga mengcounter isu ya, bahwa Slackware is dead, Slackware sudah mati, Slackware sudah tidak dikembangkan. Padahal kenyataannya kalau kita baca terus changelog ini, kita scroll, itu selalu aktif ya, rata-rata seminggu sekali ada update terbaru ya. Jadi sampai sekarang
Slackware masih aktif dikembangkan, masih aktif di maintenance, masih aktif digunakan oleh banyak orang. Baik, demikianlah cara untuk mengetahui perubahan pada repo, mengetahui update apa saja, software-software apa saja yang mengalami perubahan, baik itu upgrade, naik ke versi di atasnya, bisa juga di downgrade atau rebuild ya, kita build ulang dengan konfigurasi yang baru, ataupun ditambahkan maupun dihapus dari repo. Semoga bermanfaat. Apabila terdapat kekurangan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.